Ya pemirsa, kita ke Hot News hari ini. Yang pertama, pakai bom kelas berat militer ratakan markas penipu online. Pemirsa, militer Myanmar pada Minggu 9 November 2025 mengumumkan penghancuran 150 bangunan dalam operasi besar-besaran terhadap kompleks penipuan internet di wilayah perbatasan dengan Thailand. Bangunan tersebut mencakup asrama, pusat kebugaran, spa, rumah sakit 4 lantai hingga karaoke 2 lantai. Sebanyak 101 bangunan telah dihancurkan dan 47 lainnya masih dalam proses pembongkaran. Operasi ini menargetkan kawasan yang dikenal sebagai sarang pabrik penipuan dengan kompleks luas yang menampung ribuan pekerja yang menjalankan skema penipuan bisnis daring bernilai miliaran dolar setiap tahun. Banyak pekerja dikabarkan menjadi korban perdagangan manusia dan dipaksa bekerja di pabrik tersebut. Sementara sebagian lainnya memilih bekerja secara sukarela karena tergiur fasilitas mewah dan penghasilan tinggi. Operasi ini menyusul penggerebekan bulan lalu di kompleks terkenal Kaka Park yang menghasilkan lebih dari 2.000 pelaku penipuan. Sekitar 1.500 orang dilaporkan melarikan diri ke Thailand setelah penggerebekan berlangsung. Warga di sekitar wilayah perbatasan Myanmar-Thailand mendengar ledakan berkala sejak operasi dimulai. Kita ke hot news berikutnya, kemenangan Zohran Mamdani sebagai wali kota terpilih New York City yang merupakan wali kota Muslim dan Asia Selatan pertama kini menghadapi ancaman politik serius. Sejumlah tokoh Partai Republik di Washington termasuk sekutu dekat Donald Trump melancarkan upaya hukum ekstrim untuk mencabut kewarganegaraan Mamdani dan mendeportasinya. Proses yang disebut denaturalisasi ini menyoroti penyelidikan atas naturalisasi Mamdani tahun 2018 dengan tuduhan bahwa ia menyembunyikan afiliasi ideologisnya. Upaya ini dipimpin oleh anggota Kongres Andy Ogles dan Tennessee dan Randy Fine dari Florida yang meminta Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyelidiki Mamdani karena diduga berbohong dalam proses kewarganegaraannya. Presiden Donald Trump bahkan sempat menjulukinya komunis murni dan mengancam menahan dana federal untuk New York jika Mamdani tidak menurutinya dan bertingkah baik. Tuduhan ini muncul karena Mamdani dikenal sebagai anggota organisasi Democratic Socialists of America atau DSA yang oleh kubu konservatif kerap dilabeli sebagai kelompok komunis. Mamdani sendiri menolak keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai omong kosong rasis. Para pakar hukum imigrasi menilai pencabutan kewarganegaraan adalah langkah ekstrim yang jarang dilakukan dan harus disertai bukti kuat bahwa seseorang memang berbohong dalam aplikasinya. Pengacara imigrasi Jeremy McKinney menegaskan tidak ada bukti kredibel bahwa Mamdani tidak memenuhi syarat saat dinaturalisasi. Sementara itu para ahli sejarah menyebut DSA bukanlah partai komunis, melainkan organisasi yang menolak sistem totaliter dan memperjuangkan demokrasi perwakilan. Ya pemirsa, bentrokan sengit antara dua faksi jihad di timur laut Nigeria menewaskan sekitar 200 orang. Pertempuran berdarah terjadi di kawasan Danau Chad yang dikenal bergejolak saat negara Afrika itu tengah menjadi sorotan Amerika Serikat atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Bentrokan pecah antara kelompok Boko Haram dan Islamic State West Africa Province atau ISWAP pada Minggu di daerah Dogon Chiku di tepi Danau Chad. Seorang anggota milisi anti-jihadis Babakura Kola mengatakan sedikitnya 200 anggota Boko Haram tewas dalam pertempuran tersebut. Ia menjelaskan bentrokan berlangsung sengit selama berjam-jam sebelum akhirnya mereda. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara Nigeria dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini menetapkan Nigeria sebagai country of particular concern karena dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama. Trump dan sejumlah anggota Kongres menuduh pemerintah Nigeria gagal mencegah bahkan mentolerir apa yang disebut sebagai pembantaian massal terhadap umat Kristen. Ia bahkan mengancam akan menghentikan seluruh bantuan AS dan memerintahkan Pentagon untuk mempersiapkan kemungkinan tindakan militer terhadap Nigeria jika situasi tidak ditangani. Menanggapi tuduhan tersebut, pemerintah Nigeria menolak keras klaim adanya genosida. Mereka menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi merupakan bagian dari konflik kriminal dan aksi terorisme yang kompleks, bukan penganiayaan agama yang disponsori negara. Dan kita ke hot news yang terakhir, Presiden Rusia Vladimir Putin akan segera melakukan kunjungan resmi ke India
pada akhir tahun ini. Kunjungan tersebut menjadi yang pertama sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 dan menandai upaya Moskow memperkuat hubungan dengan mitra strategisnya di Asia Selatan. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan persiapan untuk kunjungan Putin telah memasuki tahap akhir. Ia menuturkan bahwa Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi akan membahas isu-isu utama seperti keamanan global dan regional, serta kerjasama perdagangan. Langkah ini dinilai sebagai tanda bahwa upaya Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengisolasi Rusia gagal sepenuhnya. Sekaligus menegaskan pentingnya posisi India dalam keseimbangan geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Selain isu politik dan keamanan, kerjasama energi nuklir juga menjadi fokus utama pembahasan. Badan Energi Nuklir Rusia, Rosatom, dilaporkan tengah mengintensifkan pembicaraan dengan India terkait proyek-proyek baru pembangkit listrik tenaga nuklir generasi keempat. Proyek ini mencakup pembangunan reaktor berkapasitas besar hingga 1000 MW dan reaktor modular kecil yang dapat dirakit di lokasi. Kepala Rosatom Alexei Lichhachev mengatakan pihaknya siap menghadirkan pembangkit nuklir terapung yang dirancang khusus untuk wilayah tropis di Samudra Hindia. Lichhachev juga menegaskan komitmen Rusia untuk mentransfer teknologi dan kompetensi perkapalan kepada India guna memperkuat kemampuan lokal dalam pengembangan industri energi dan maritim negara tersebut.